Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Bapak kepala sekolah yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu, bapak guru yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita semuanya punya harapan masuk kelompok khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia, umur panjang dan bagus amalnya. Saya yakin kita ingin masuk kelompok ini. Umur panjang, amalnya bagus. Tapi kita tidak boleh lupa kaedah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia ideal umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dalika, sedikit sekali yang bisa melampaui usia ini. Pengennya usia panjang, amalnya bagus, tapi usia ideal antara 60 sampai 70. Meskipun begitu, sebenarnya kita tidak peduli mau diberi usia berapa oleh Allah, tapi yang jelas pastikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika nanti kita meninggal dunia, kita termasuk orang yang amalnya lebih panjang daripada usianya. Amal lebih panjang daripada usianya. Contohnya siapa? Ismail yang saya baca di kitab-kitab sirah, diberi rizki oleh Allah cuma sampai 135 tahun. Tapi Ismail meninggalkan kenang-kenangan. Ketika diminta siap-siap untuk disembelih, mantap memberikan jawaban, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan wahai ayah, ini perintah Allah, insya Allah saya sabar saat saya sedang disembelih. Keikhlasan Ismail menyebabkan setiap tanggal 10 Dzulhijjah disyariatkan untuk berkorban. Berarti setiap tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ismail panen pahala dari sekian hewan yang disembelih. Usia boleh 135 tahun, tapi amalnya yang dia tinggalkan luar biasa. Berarti Ismail masuk kelompok orang yang amalnya lebih panjang daripada usianya. Umar bin Khattab hanya berusia 63 tahun, persis seperti usia Rasulullah dan Abu Bakar. Tiga orang ini meninggal sama-sama kompak di usia 63 tahun. Kuburannya juga kompak di satu ruangan. Usia boleh 63 tahun, tapi Umar meninggalkan kenang-kenangan. Ketika sedang tawaf bersama Rasulullah, tiba-tiba Umar berbisik, "Ya Rasulullah, saya pingin ada ayat turun memerintahkan kita sholat 2 rakaat di makom Ibrahim selesai tawaf. Tidak usah nunggu besok." Saat itu juga Jibril langsung menurunkan ayat, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla, jadikan makom Ibrahim sebagai tempat menunaikan sholat selesai tawaf. Masjidil Haram itu masjid yang tidak ada matinya. Setiap menit ribuan orang sholat 2 rakaat di makom Ibrahim, menyudahi dari tawaf mereka.
Berarti Umar bin Khattab tiap detik dapat pahala dari sekian orang yang menunaikan sholat di makam Ibrahim. Usia boleh 63 tahun, tapi sampai hari ini tanpa henti Umar bin Khattab punya pahala. Contoh yang lain, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meninggal di usia 45 tahun. Maaf, yang usia 45 tahun saya pengen melihat wajahnya seperti apa. 45. Jangan ngaku-ngaku kalau di atas 50. Mana 45? 45. Wah, itu fitnah Pak kalau 25. Baik, usia 45 tahun meninggal dunia, bahkan belum sempat menikah. Belum ditanya udah ngaku. Ya, padahal nantinya mau saya tanya Pak, siapa yang belum menikah. Baik, 45 tahun meninggal, belum sempat menikah, tapi para ulama sepakat kitab yang paling banyak dibaca kaum muslimin, ranking kedua di bawah Al-Quran adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dibaca di pondok-pondok pesantren, dikaji di majelis-majelis taklim. Usia boleh 45 tahun, tapi sampai hari ini Riyadhus Shalihin tetap dibaca. Berarti Imam Nawawi meninggalkan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang masih bermanfaat. Dari sekian contoh, maka contoh paling hebat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada umat Islam melakukan satu bentuk ibadah, baik sholat, saum, haji dan lain sebagainya, termasuk saat ini kita sedang duduk di majelis taklim, sudah otomatis beliau mendapatkan pahalanya karena beliau yang mengajarkan Islam. Bahkan wajib sepakat, tidak ada di dunia ini nama yang paling banyak disebut setiap hari melebihi nama Muhammad. Saat adzan, ketika iqamat, duduk at-tahiyat, khatib tidak lupa membaca syahadat dan sholawat. Bahkan ketika mayit diturunkan ke liang lahat, disunahkan membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Begitu kita sudah dikubur, pertanyaan kedua dari malaikat munkar dan nakir adalah, siapa nabimu? Menggema Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan janji Allah benar ketika diturunkan ayat wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, pasti kami angkat derajatmu wahai Muhammad, laka dzikrak, dengan cara namamu akan disebut-sebut tanpa henti. Sampai hari ini nama beliau tidak henti-hentinya disebut-sebut oleh mulut-mulut kaum muslimin. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bagus contoh dari orang yang amalnya lebih panjang daripada usianya. Pertanyaannya adalah, ketika bapak-bapak nanti meninggal dunia, amal apa yang kita tinggalkan yang masih dinikmati oleh orang yang hidup? Boleh jadi kita bisa menyebut siapa yang mendirikan sekolah Sudirman ini. Tentu beliau barangkali sudah wafat, beliau meninggalkan amal ini. Sekolah masih berdiri, Senin sampai Jumat siswa-siswi datang untuk menuntut ilmu. Berarti beliau termasuk di antara orang yang amalnya lebih panjang daripada usianya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita akan masuk tentang tema berkeluarga.
Perlu diketahui, ketika menikah dan punya anak adalah sunnah para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah." Kami utus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Ciri khas mereka, mereka beristri, mereka beranak. Berarti menikah dan punya anak bagian dari sunnah para nabi, sehingga sikap menolak untuk menikah diriwayatkan yang sering dibaca di akad nikah, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku dan bukan dari golonganku siapa yang tidak menyukai sunnahku. Atau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattuli nahyan sadida. Nabi melarang sikap membujang dengan larangan yang sangat keras. Ibnu Abbas sampai berkata, dikutip di kitab Nailul Autor, seandainya aku tahu usiaku tinggal 10 hari lagi sementara aku masih membujang, maka aku ingin segera menikah karena tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Dengarkan bapak-bapak yang belum menikah. Ibnu Abbas sampai bersumpah, demi Allah, kalau ada bocoran dari langit usiaku tinggal 10 hari kok aku belum menikah, aku akan segera menikah karena tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Jangan tambah laku, kasihan. Ya. Baik. Nah, kemudian ini masalah pertama. Jadi kita tahu bahwa nikah adalah sunnah para nabi. Meskipun saya punya kitab bagus, ini belum diterjemahkan. Judulnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Kitab khusus membahas daftar para ulama besar sampai meninggal dunia, kenapa mereka belum menikah. Yang paling terkenal tadi sudah saya sebut, Imam Nawawi meninggal dunia di usia 45 tahun belum sempat menikah. Dan yang kedua cukup terkenal juga, Imam Ibnu Taimiyah, ulama besar bermadzhab Hambali yang punya kitab Majmu' Fatawa. Ini dua orang di antara 30 ulama besar yang meninggal dunia sampai tidak menikah. Tolong jangan tiru yang ininya. Nah, jadi ulama besar aja tidak nikah, jangan ditiru. Saya sebutkan ini supaya untuk tidak ditiru. Baik, akhirnya ketika bapak-bapak kemudian menikah, bagi yang belum menikah, betul bahwa kriteria wanita untuk kita pilih itu kan ada 4, nggak usah disebut, sebenarnya sudah tahu. Kalau toh saya sebut sekedar pengulangan, karena hartanya, 5 liha, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha dan karena cantiknya, wali didiha dan karena agamanya. Ini sebenarnya kurang 1. Dia cantik, dia orang kaya, keturunan bagus, agamanya mantap. Yang kelima, dia mau tidak dengan kita. Itu problem. Biasanya yang nomor kelima ini yang akhirnya gagal. Baik. Nah, kemudian bagi yang menikah karena memilih faktor utama adalah orang kaya, pasti menderita. Karena anak orang kaya itu tidak berdikari. Saya punya teman mengeluh, punya istri anak orang kaya, ternyata tidak bisa masak tempe pakai helm karena tidak berani kecipratan. Coba, karena anak orang kaya, dia selalu dilayani oleh pembantu. Jadi jangan karena faktor kaya atau karena cantik, insya Allah suatu saat pasti akan menyesal. Kenapa? Seiring dengan
pernikahan akhirnya hamil dan menyusui, wanita itu akan menyusut sekian persen. Ibu-ibu yang sudah punya anak menyusut berapa persen, Bu? Ada 40%? Kenapa? Oh enggak, maksudnya kualitas kecantikannya dan lain sebagainya. Karena 3 bulan yang lalu, bapak-bapak, saya menangani pasangan suami istri yang hampir bercerai. Saya panggil, ternyata problemnya suami ingin cerai dari istrinya karena kamu sudah tidak cantik seperti dulu. Anaknya baru 1, masih kecil. Jadi suaminya menuntut kamu tetap cantik seperti dulu. Padahal bapak-bapak dan ibu-ibu, wanita itu ketika gadis mantap tubuhnya, seiring dengan hamil dan menyusui, otomatis pasti akan berkurang kualitas keindahannya. Maka istri boleh berkata kepada suaminya, aku dulu cantik, aku langsing, menarik, laki-laki manapun pengen dengan aku, gara-gara tubuhku diacak-acak sama kamu akhirnya jadinya begini. Yang salah itu sebenarnya suaminya, bukan istrinya. Jadi kalau faktor cantik yang dicari pasti akan menyesal. Nah, baik. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, nikah jangan dibayangkan pasangan suami istri mesra, bercanda, cubit-cubitan, lari kejar-kejaran, mengelilingi pohon, akhirnya menyanyi. Itu kan film India. Nikah itu jangan dibayangkan seperti itu, yang indah-indah saja. Karena ketika menikah, suami istri boleh jadi akrab, mesra, tapi problem dengan mertua bisa saja terjadi. Contoh, ini anggota pengajian kita. Ada seorang ibu mendoktrin kepada anaknya, anakku, meskipun kamu sudah menikah, kamu tetap anak ibu. Tolong, bagi orang tua jangan punya pemahaman seperti ini. Anak dijadikan aset balas budi. Anak itu adalah aset akhirat. Karena hadisnya berbunyi, waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang mendoakan orang tua, bukan anaknya yang kaya raya kemudian balas budi kepada orang tua di saat orang tua sudah sepuh, bukan. Gara-gara seperti ini akhirnya yang menderita adalah menantu. Ketika anaknya menikah, sudah bekerja, setiap gaji semuanya harus disetorkan kepada ibunya. Istri dari suami, berarti menantunya, kalau mau minta duit bukan kepada suami tapi kepada ibu mertua. Nah, itu bahaya. Kasihan istrinya, dia tidak punya keleluasaan untuk menikmati harta suami karena ibunya mendoktrin, meskipun kamu sudah menikah, kamu tetap anak ibu. Baik, jadi suami istri kadang-kadang mesra, tapi ternyata punya problem dengan mertua. Dengan mertua disayang-sayang, boleh jadi punya problem dengan saudara ipar. Dengan saudara ipar ternyata baik, boleh jadi anaknya yang bermasalah. Maka tolong bagi yang masih bujangan, jangan bayangkan nikah itu seindah film India. Enggak. Karena begitu menikah pasti ada banyak problem. Baik. Kenapa, Pak? Akhirnya malah takut. Baik. Berkenaan dengan menikah, ada beberapa ayat yang mungkin ya. Masih ada 3, Pak, tadi saya ngobrol. Ada 3 malah. Ya.
Saya akan tampilkan beberapa ayat lah, semoga bisa dijadikan iktibar bagi orang tua yang sudah menikah ya tentunya. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Imrana wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. 4 orang disebut, unik sekali. Sesungguhnya Allah memilih 4 orang untuk dijadikan pelajaran. Siapa? 1 Adam, 2 Nuh. Coba yang ketiga dan keempat, tidak namanya saja, tapi keluarga Ibrahim dan keluarga Imron. Adam disebut nama tanpa ada kata-kata keluarga. Nuh disebut Nuh, polos, tidak ada kata keluarga. Begitu Ibrahim, keluarga Ibrahim. Begitu Imron disebut keluarga Imron. Kenapa Adam dan Nuh ketika disebut tanpa penyebutan keluarga? Sebagian ulama menyimpulkan karena ketika Nabi Adam menikah punya anak, ternyata ada anak yang bermasalah. Siapa? Qabil membunuh Habil. Nuh ketika punya anak, ternyata anaknya problem, ikut tenggelam. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Masih ada gunung, tidak mungkin gunung akan tenggelam, sehingga tidak mau naik kapal bersama bapaknya. Maka Adam tidak disebut dengan kata keluarga karena punya anak bermasalah. Nuh tidak ditampilkan dengan kata keluarga karena punya anak bermasalah, Kan'an. Tapi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Dari Ishak bahkan Yakub, dari Yakub bahkan Yusuf. Sementara Imron punya anak Maryam, dari Maryam punya anak Nuh. Maka kalau bapak misalnya namanya Budi, ada Pak Budi di sini? Nggak ada. Ternyata anaknya soleh-soleh, berarti berhak mendapatkan sebutan itu keluarga Bapak Budi. Kalau di sini ada bapak namanya Mahmud, anaknya pinter-pinter, nurut-nurut, taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, berhak kita sebut keluarga Bapak Mahmud. Tapi kalau Mahmud punya anak-anak nakal, cukup disebut Bapak Mahmud saja. Jadi seorang akan dinilai dari anak yang merupakan amanah yang Allah berikan kepada orang itu. Kalau anaknya beres, berhak kata-kata keluarga disebut. Tidak beres, gak usah disebut keluarga, cukup sebut nama orang itu, sebagaimana Adam dan Nuh tidak disematkan kata keluarga. Baik, nah masih seputar keluarga. Saya masih ingat ketika dulu di pesantren, tausiah terakhir sebelum kita lepas sebagai alumni, ustadz saya berpesan, nanti kalau kalian sudah lulus, jangan coba-coba saya memergoki santri-santri saya ngopi di warung kopi. Kita kaget, Ustadz, apa salahnya kita ngopi di warung kopi? Beliau menjawab, memangnya istri tidak bisa bikinin kopi? Akhirnya kita jawab lagi, Ustadz, kalau di warung kopi kan asik ngobrol dengan teman-teman. Beliau menjawab lagi, memangnya tidak asik ngobrol dengan istri? Maka kalau ada laki-laki lebih asik ngobrol dengan teman-temannya daripada asik ngobrol dengan istri, berarti ada something wrong. Understand? Yes.
Berarti ada yang problem. Seorang laki-laki harusnya lebih betah berlama-lama dengan istri, bukan berlama-lama dengan temannya. Kenapa, Pak? Baik, makanya gak apa-apa, habis ini cepat-cepat pulang biar cepat ketemu istri. Baik, maka sebagai seorang wanita diberi mandat oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, wahai kalian laki-laki hidup berpasang-pasangan. Untuk apa berpasang-pasangan menikah? Litaskunu, supaya kalian wahai laki-laki sakinah. Sakinah itu kan hidup tenang. Siapa yang membuat sakinah? Ilaiha, ha kembali kepada istrinya. Berarti yang membuat suami betah, seorang laki-laki betah di rumah itu istrinya. Maka kalau ada suami tidak betah, lebih betah di luar, coba istrinya gara-gara jangan-jangan kurang servis, tidak cerewet, mau cerewet, itu curhat atau gimana, Pak? Ya Allah, ya. Baik, karena Bapak nyebut cerewet, langsung saya jawab sekarang. Nanti yang punya kitab Al-Kabair, tulisan Imam Ad-Dahabi, kitab ini sudah diterjemahkan, memuat 70 dosa besar. Nanti lihat di bab nusus. Di bab nusus, nusus itu sikap tidak baik dari istri kepada suami. Di halaman-halaman akhir kita akan dapat riwayat seorang laki-laki pergi ke rumah Umar bin Khattab, seorang khalifah, curhat karena tiap hari diomel-omeli istrinya. Saya kan punya khalifah, curhatlah ke khalifah. Sesampai di rumah Umar bin Khattab, ternyata Umar sedang duduk, kepalanya tertunduk, istri-istrinya ngomel-ngomeli tanpa ada satu kalimat keluar dari mulut Umar bin Khattab. Berarti Umar diam. Akhirnya orang ini bingung, mau curhat kepada Umar bin Khattab, ternyata Umar mengalami apa yang aku alami. Balik lagi dia pulang ke rumah. Baik, begitu melihat tamunya pergi, Umar bin Khattab memanggil, sini, duduk. Kenapa kamu pulang? Gak jadi. Berarti kita sama, one heart, sama nasib kita. Jadi begini, Umar bin Khattab itu orang hebat. Istana di surganya hampir dimasuki oleh Rasulullah. Kalau keluar setan tidak ada yang berani berpapasan. Betul dia khalifah, tapi kalau sudah masuk ke rumah, dia statusnya Umar bin Khattab. Ada bapak-bapak di kantor, dia manajer, ditakuti. Begitu pulang, statusnya adalah bapak-bapak. Tetap. Termasuk Pak Kepala Sekolah. Wah, di sini Masya Allah kepala sekolah. Begitu pulang tetap statusnya adalah seorang suami. Jangan kira saya ketika pulang nggak babak belur dengan istri saya, biasa aja Pak. Di luar saya ustadz, ceramah, tapi di rumah tetap status saya sebagai seorang suami. Saya biasa dijejewet sama istri saya. Oh maaf, ini di syuting ya Pak ya? Masya Allah. Baik. Akhirnya Umar menjawab, kenapa aku diam? Tidak menjawab sepatah kata pun celotehan-celotehan istriku. Umar berkata, dari dia aku bisa menyalurkan hasrat dengan halal. Dari dia bajuku bersih. Dari dia setiap hari makanan tersedia.
dan dari dia aku punya anak yang akan mendoakan aku kalau aku sudah meninggal dunia. Cukup itu kelebihan-kelebihan istriku untuk melupakan celotehan-celotehan yang aku terima hari ini. Itu seorang laki-laki. Baik, bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, dengan ibu-ibu saya sampaikan, karena saya akrab dengan orang departemen agama yang tukang menceraikan, Pak, yang bagian perceraian. Ternyata kata beliau di Bekasi perceraian sangat tinggi, sangat-sangat tinggi, dan persoalan cerai kadang-kadang sebabnya remeh. Baru terakhir Senin kemarin beliau menyampaikan ini baru saja ada pasangan cerai gara-gara suaminya tidak bisa nyetir. Ini di Bekasi. Jadi istrinya nuntut suaminya harus bisa nyetir, ternyata nggak bisa nyetir. Tapi yang paling banyak itu faktor HP. Cerai gara-gara HP. Perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, HP itu kalau diangkat ringan di tangan, tapi berat hisapnya nanti pada hari kiamat. Hati-hati dengan HP. Berkenaan dengan ibu-ibu, saya sampaikan, dalam Al-Quran hanya ada satu wanita yang disebut namanya secara jelas oleh Allah, wanita itu Maryam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in wadhkur fil kitabi Maryam. Di surat Maryam jelas disebut, tapi wanita yang lain tidak pernah disebut namanya oleh Allah. Contoh, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami berikan ilham kepada ibunya Musa, jangan terburu-buru bayimu dilempar ke sungai, susuilah dulu. Siapa namanya? Ummi Musa, ibunya Musa. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, siapa istri dari Abu Lahab? Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, Allah memberikan perumpamaan dua wanita jelek, jangan ditiru, istri Nuh dan istri Lut, namanya tidak disebut. Kemudian wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad saghafaha hubba. Tidak disebut Zulaihah, tapi apa? Imra'atul aziz, istri Pak Menteri. Tidak disebut Zulaihah. Jadi ibu-ibu, dalam Al-Quran Allah sudah berpesan, namanya saja tidak ditampakkan, apalagi fisik ibu-ibu. Maka tolong untuk ibu-ibu jangan hubbuz zuhur, pengen eksis, pengen dikenal, sehingga setiap hari pasti menampilkan foto dengan foto gonta-ganti, sehari profilnya sampai 3 kali. Jangankan fisik, namanya saja disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sering-sering menampilkan foto di media sosial. Nama ibu-ibu saja ditutupi, kenapa fisik diperlihat-perlihatkan? Nah, ini di tempat saya, ketika ada istri curhat ke saya, suaminya tidak mau sholat. Akhirnya dari sekian nasihat dijalankan oleh wanita ini, alhamdulillah suaminya tidak hanya sholat tapi rajin ke masjid, bahkan sekarang menjadi aktivis majelis taklim. Tapi istrinya akhirnya, karena ini penyakit, lewat medsos setiap hari menampilkan wajahnya. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan ain,
Ain ini pandangan mata, akhirnya inilah yang sumber musibah. Kan dalam Islam ain itu harus dijaga. Kalau bapak-bapak melihat sesuatu yang mengagumkan, langsung menyebut nama Allah, subhanallah, masya Allah, dan lain sebagainya. Karena kalau kagum, nama Allah tidak disebut-sebut, rentan terkena ain. Amazing, luar biasa, keren, mantul, apalagi tadi? Apa itu? Oh ya, inspiring, luar biasa, apalagi top, markotop. Yang bapak sebut boleh jadi akan celaka, bisa. Ada anak kecil sakit, dibawa ke rumah sakit, hasil cek gak ada apa-apa. Ternyata apa? Anak ini lucu, ada yang seneng muji-muji, akhirnya anak ini jatuh sakit. Caranya apa? Yang muji-muji dipanggil, suruh berwudu dari air di ember, disisakan airnya, kita bacakan ayat kursi, kemudian untuk mandi si kecil, akhirnya sembuh. Nah, tadi wanita tadi tiap hari menampilkan wajahnya di Facebook. Ada yang terkagum-kagum. Apa yang terjadi? Ain terjadilah. Wanita ini akhirnya sebel dengan suaminya. Dia mencari-cari dengan laki-laki yang sering melihat wajahnya, sukses terjadilah perceraian. Padahal suaminya yang tadinya tidak kenal sholat, sudah aktif di masjid, tiba-tiba dia tinggalkan. Baik, nah kemudian setelah menikah akhirnya kita akan punya anak. Berkenaan dengan anak, Allah berpesan, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha. Ada di antara pasangan suami istri yang diberi keturunan perempuan, satu. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, ada yang diberi keturunan laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana, atau diberi pasangan laki dan perempuan, anak laki ada, anak perempuan ada. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, ada yang ditakdirkan sampai meninggal dunia tidak punya keturunan. Alhamdulillah, Ustadz Aji istrinya hamil, semoga nanti masuk kelompok ketiga, punya anak laki, punya anak perempuan. Jadi ada yang anak perempuan saja, laki-laki saja, laki dan perempuan, ada yang ditakdirkan tidak punya keturunan. Dari sekian ini ternyata saya tidak mendapatkan hadis yang menerangkan keutamaan punya anak laki-laki, tidak ada. Yang ada adalah keutamaan punya anak perempuan. Man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini fil jannah. Orang tua yang punya dua anak perempuan, dididik dari kecil hingga balik, taat kepada Allah, bakti kepada orang tuanya, maka aku, kata Rasulullah, dengan kedua orang tuanya tempat tinggal di surga seperti ini, dari dilebarkan kemudian dirapatkan. Berarti akan menjadi tetangga Rasulullah kalau punya dua anak perempuan berhasil dididik sampai balik. Pak Agus, anak perempuannya berapa, Pak? Laki semuanya. Ya gimana kalau ingin menjadi tetangga Rasulullah, anaknya perempuan dua, gimana caranya, Pak? Masya Allah. Jadi anaknya laki-laki semuanya. Ya, Kang. Jadi kalau ingin menjadi tetangga Rasulullah, anak perempuan dua. Istrinya masih mungkin punya keturunan? Oh enggak, ya udah. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Maksudnya apa itu? Iya. Baik. Nah, kemudian berkenaan dengan anak, Allah juga menyebut ada tipe anak, 4 anak. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak itu perhiasan. Maksudnya perhiasan itu apa?
menjadi keindahan di sebuah rumah. Coba suami kerja capek, pulang disambut dengan kemacetan, begitu sampai rumah melihat anaknya kecil sudah nunggu berdiri di depan pintu, cingkrak-cingkrak, asik ayah pulang. Itu saya yakin orang tua yang capek hilang capeknya. Maka anak adalah hiasan. Tapi yang kedua, Allah juga berfirman, ayatnya cukup terkenal, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak itu penyejuk pandangan mata. Kata para mufasir, qurratu a'yun adalah taat kepada Allah, bakti kepada orang tua. Tapi jangan lupa, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Anak bisa saja menjadi musuh orang tua. Atau yang keempat, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak adalah ujian. Jadi anak itu adalah hiasan, anak itu penyejuk pandangan mata karena taat kepada Allah, bakti kepada orang tua. Tapi bisa anak itu menjadi musuh atau ujian bagi orang tuanya. Nah, kalau anaknya bermasalah, yang perlu dilihat adalah orang tuanya terlebih dahulu. Kalau ingin anaknya soleh, solehah, 2 kali Allah menyebut dalam Al-Quran kisah Khidir dengan Nabi Musa. Wa ammal gulamu fakana Bentar, lupa mendadak. Wa amal gulamu amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahu maliku yaqudu kullas safinatin ghasba. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak yang aku bunuh, kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Di 3 ayat berikutnya, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. 2 anak yatim ini kedua orang tuanya adalah soleh. Berarti kalau ingin soleh, lihat orang tuanya soleh atau tidak. Dan salah satu kesolehan orang tua, kata Rasulullah, idza arada ahadukum an ya'tiya ahlahu falyaqul bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Suami istri kalau mau mengadakan hubungan badan, bacalah bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Jauhkan kami berdua dari setan. Kalau ini dibaca, fa innahu in yuqaddar dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau dari hasil hubungan badan diawali dengan doa ini, lahir anak, maka anak tidak pernah akan diganggu oleh setan. Berarti anak kalau bermasalah, lihat orang tuanya dulu ketika mencetak baca doa ini atau tidak. Ternyata baru tahu hari ini, ya sudah. Kalau anaknya nakal, berarti orang tuanya sebagai sumber biang keladi. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian satu lagi sebelum tanya jawab, ketika kita berkeluarga, bagi yang masih bujangan, tolong tanamkan ketika menikah program utama apa? Mengajak keluarga bareng-bareng masuk surga. Itu program utama. Beberapa kali ayat turun, isinya mirip-mirip. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan dimasuki
oleh orang-orang beriman, disitulah mereka akan dipertemukan kembali dengan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka. Berarti berdasarkan ayat ini, surga Aden adalah tempat reuni akbar keluarga yang dulu di dunia terpisah lewat kematian, diperkumpulkan lagi, dipertemukan lagi di surga bernama Aden. Inilah keluarga ideal menurut Al-Quran, kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Sekedar pengantar, kelihatannya cukup. Bagi yang mau bertanya atau mau mendiskusikan materi yang saya sampaikan, saya persilahkan, baik ibu-ibu atau bapak-bapak. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Atau yang tunjuk jari dulu, yang tidak pengen bertanya, coba tunjuk jari aja. Sekarang dibalikan nih gitu ya, dibalik, siapa yang tidak pengen bertanya tunjuk jari. Lo kan bingung disuruh. Baik, ibu-ibu mau bertanya ibu, atau yang bujangan dulu? Ya, ada ibu-ibu, ibu guru. Bisa langsung Bu? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh gitu, baik. Terus pertanyaan kedua, misalkan sudah berupaya buat mempertahankan, namun tidak bisa dipertahankan, tapi istri tersebut ingin berusaha gitu. Apakah itu tersebut juga tolong ya istri solika yang memang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun suaminya sudah tidak mau karena ada masalah. Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya cerai memang abghadul halal ilallahi at-talaq. Halal paling dibenci oleh Allah adalah talak. Di Sahih Muslim, inna arsya iblisa fil bahri. Iblis punya singgasana di tengah laut. Yab'atsu sarayahu, tiap hari memberangkatkan anak buahnya untuk menggoda manusia, dan setiap hari setan harus melapor hasil-hasil godaannya. Kalau godaannya bisa membuat si fulan itu mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya, maka iblis akan berkata, ma fa'alta syai'a, kamu belum dianggap berbuat apapun. Tapi kalau ada setan datang melapor, taraktuhu hatta yufarrika bainal mar'i wa zawjihi, aku tinggalkan orang itu sukses dalam keadaan sudah bercerai. Maka iblis akan berkata, fani ma anta. Nah ini baru keren, amazing. Fani ma anta itu kan sebaik-baik kamu ya, ini yang berhasil membuat pasangan bisa cerai. Tapi tidak selamanya perceraian itu negatif. Buktinya apa? Ismail itu cerai juga. Bukti yang lain siapa? Abdullah bin Umar itu cerai. Di Bulughul Maram malah disebut. Di Bulughul Maram Ummu Rukanah itu cerai juga.
Kemudian Hilal bin Umayyah tidak hanya cerai tapi mula'anah. Wah, ini serem mula'anah. Mula'anah itu mirip dengan sumpah pocong, tuduh menuduh suami istri. Contoh mula'anah misalnya yang paling mudah, suami orang Ciamis, istri orang Purwokerto. Istri hamil, lahir, dua-duanya pengen punya anak ganteng, ternyata gantengnya keterlaluan, wajahnya mirip Cristiano Ronaldo. Suami yang tadinya bahagia malah pening. Ganteng ya ganteng bu, tapi ya ganteng standar Ciamis Purwokerto. Ini aku ragu ini, jangan-jangan kamu selingkuh dengan orang Spanyol. Istri, demi Allah aku tidak pernah memberikan kehormatan kecuali kepada dirimu. Suami, demi Allah kamu pasti berbuat itu. Kalau ini tidak bisa ditahan, ya sudah, tidak hanya cerai tapi mula'anah. Suami maju, demi Allah istri saya betul-betul berzina, demi Allah istri saya betul-betul berzina, demi Allah istri saya betul-betul berzina, demi Allah istri saya betul-betul berzina 4 kali. Kelima kalinya, demi Allah saya siap dilaknat Allah dunia akhirat kalau tuduhan saya tidak benar. Istrinya gantian maju, sama, demi Allah saya tidak berzina 4 kali. Kelima kalinya, demi Allah saya siap dimurkai Allah dunia akhirat kalau tuduhan suami itu yang benar. Akhirnya Hilal bin Umayyah pisah dengan istrinya dan itu hukumnya wajib dan tidak ada rujuk selama-lamanya. Nah, sekarang cerai itu contoh sebab yang dimaklumi syar'i apa? Contohnya misalnya taqulul mar'atu at'imni aw talliqni, wanita boleh berkata kepada suami yang tidak mau bekerja atau ceraikan aku. Berarti boleh seorang wanita menggugat cerai, suaminya tidak mau bekerja karena ada anggota pengajian. Jadi suaminya bersumpah di depan pengadilan, Pak Hakim sampai mati saya tidak mau mencerai istri saya. Kata Pak Hakim, tapi kan kamu tidak mau bekerja padahal ada kesempatan. Maka istri punya hak untuk menuntut cerai. Kenapa kamu tidak mau mengabulkan tuntutan istri? Suami berkata, saya cinta Pak Hakim. Pak Hakim menjawab, betul kamu cinta, tapi mungkin tidak istri sarapan cinta. Kan nggak mungkin, sarapannya nasi uduk. Maka Anda harus bekerja. Kemungkinan kedua, tidak memberikan nafkah batin. Maka qada Umar fil innina an yu'jala sanah. Umar menetapkan laki-laki impoten berobat setahun, tidak sembuh istri boleh menggugat cerai. Kemudian yang ketiga, kalau ada KDRT seperti mantan istri Qais disarankan jangan menerima lamaran dari Abu Jaham. Kenapa? Innahu rajulun la yadau asahu an atikihi. Jangan terima lamarannya, dia tipe laki-laki hobi menampar perempuan. Jadi tidak selamanya orang bercerai dikonotasikan negatif. Maka kalau kita mendengar si fulan kok cerai, jangan langsung ditanggapi negatif. Lihat dulu sebabnya. Kalau ada sebab-sebab yang syar'i, maka silahkan menggugat cerai. Ada anggota pengajian kita, saya wajibkan cerai, tapi saya pengen mengamalkan sabar. Jangan amalkan sabar, karena wanita ini sudah tidak bisa menghitung berapa kali kepalanya dibentur-bentur ke tembok oleh suaminya. Jadi sabar itu tetap ada batasnya. Dalam batas tertentu seorang boleh tidak bersabar. Jadi kasihan, secara fisik dia sudah babak belur, tiap hari pasti mendapatkan kekerasan fisik. Maka tidak selamanya cerai langsung kita alamatkan dengan alamat yang negatif, karena Rasulullah juga mencerai 2 wanitanya, istrinya.
dengan sebab-sebab yang syar'i. Nah, kepada pasangan yang cerai, semoga di surat At-Tolak, semoga Allah memberikan jalan keluar, karena boleh jadi cerai itu cara yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kelihatannya sudah selesai, Pak. Ini waktu sudah masuk. Atau tambah satu pertanyaan lagi dari bapak-bapak aja. Ya. Ya. Kenapa? Ya, silakan. Apa umumnya suami jika seandainya punya istri yang suka kita suka pernah, kalau misalkan kita nggak tahu nih Ustaz, tapi dengar dari orang misalkan, hukumnya gimana Ustaz? Kalau misalkan Jadi istri punya bakat gibah. ya sama fitnah misalkan lah, Baik. Cukup. itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Kita apa? Tindakan apa yang perlu dilakukan sama suami? Cerai apa enggak gitu, Mas? Ya. Jadi gini. Belajar Pak, belajar. Ya, betul. Wanita itu, bapak-bapak, kalau punya kesalahan itu kan wastausu binnisa'i khairan, berikan nasihat yang lemah lembut. Fa innahunna khuliqna min dila, karena karakter perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, bila diluruskan patah, bila dibiarkan tambah bengkok. Ini kan ngeselin. Ibu-ibu itu sebenarnya ngeselin. Bengkok, diluruskan patah, dibiarkan tambah bengkok. Maka Rasulullah mengulangi lagi, berikan nasihat yang lembut, tidak bisa dikasari. Saya berikan contoh. Di radio Dakta ada pertanyaan, Ustadz, istri saya suruh pakai jilbab tidak mau, apa sikap saya? Cerai, itu tidak taat kepada Allah, durha kepada suami. Kaget saya mendengar itu. Besoknya saya siaran, ternyata bapak itu nanya lagi. Kelihatannya penasaran, istri saya suruh pakai kerudung tidak mau, bagaimana sikap saya? Maka saya jawab, bedakan nyuruh istri, Bu bikinin kopi, dengan Bu pakai jilbab ya, beda. Bu bikinin kopi 5 menit insya Allah kopi terhidang. Tapi kalau Bu pakai kalimat apa, Bu segera pakai kerudung, belum tentu istri pakai kerudung. Akhirnya saya tanya, hobi istri bapak apa? Ternyata bapak itu menjawab, hobi istri saya belanja. Saya jawab, bagus, shopping is the best medicine. Wah, jadi belanja itu sebaik-baik pengobatan. Coba ibu-ibu panas dingin diajak ke toko emas, insya Allah langsung sembuh. Akhirnya saya sampaikan, Pak, sampaikan kepada istrinya, Bu, seminggu sekali setiap Sabtu kita jalan-jalan ke mall, tapi belok dulu ke majelis taklim, karena ada pengajian itu dari jam 9 sampai jam 10 hari Sabtu. Saya sebutkan pengajiannya, lokasinya, dan lokasi itu tidak jauh dari mall. Alhamdulillah, akhirnya si istri, Bu, pokoknya seminggu sekali kita jalan-jalan ke mall, girang, tapi belok dulu ke pengajian ya, nggak masalah. Jadi fokus istrinya itu fokus jalan-jalan, bukan pengajian. Akhirnya berangkat tidak pakai kerudung, begitu turun dari mobil kerudung dipakai, masuk ke pengajian. Pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, hingga akhirnya terus tersentuh dengan ayat dan hadis dikupas, hingga akhirnya Masya Allah wanita ini kemudian sudah pakai kerudung. Kerudungnya juga bukan kerudung taplak meja, tapi kerudung spray lebar. Jadi tidak usah didoktrin kamu harus pakai kerudung, taati Allah, bakti kepada suami. Perempuan nggak bisa begitu, gitu ya Bu ya. Wanita itu harus dikasih cari trik-triknya. Maka dosen kita dari Sudan dulu menyampaikan, kalau kamu mau merubah, gunakan metode at-tamatsul ala syu'uri, rubah orang itu tanpa orang itu menyadari kalau sedang dirubah.
Diajak ke mall itu kan sebenarnya sedang dirubah lewat pengajian dulu. Nah, itu caranya. Caranya begitu. Itu satu. Jawaban kedua, harus rajin ke majelis taklim. Majelis taklim akan merubah karakter. Alhamdulillah, teman-teman kita yang dulu tidak ngaji, akhirnya biasa rajin ke majelis taklim, perilakunya sudah banyak berubah luar biasa. Wallahu a'lam bisawab. Inilah kajian kita. Waktu asar sudah masuk. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.